Jadi kan gini lah, kopi daring ini kan kuat gini untuk cerita-cerita banyak orang-orang pengalaman. Jadi karena aku lihat video kau mengenai tentang ini apa namanya sekolah yang ini tadi yang ini coba kita yang ini kan mana tadi? Oh ini yang ini satu lagi. SDN rumah belajar. Oh ini sekolah. Lawang Kanji ini kan. Tempat di mana maksudku saya kan kau baru ditetapkan menjadi PNS kan? Tepat Udah tanggal 23 November Dan sekolah sebelumnya sebelum lu PNS lu ngajar di sini nggak sih? Ya tentunya memang banjir ini sudah sangat sering sekali terjadi. Saya mengajukan honor lah waktu itu di situ. Bulan 8 yang ada bulan 8 4 bulan yang lalu ketika banjir lumpur karena sempat libur juga sekolah kan awal COVID. Tapi hal itu kan jadi ada pengumuman akan dimulai sekolah. Ya. Jadi saya lihat waktu itu gurunya tidak juga terlalu banyak gitu ya. Jadi mengajukan diri untuk mengajar. Awalnya mereka pertimbangkan kalau kamu nanti dapat gimana katanya kan. Nah, itu urusan belakang, aku bilang. Pokoknya saya mau ngajar, saya bilang kan. Jika diizinkan, gue bilang. Jadi salah aku kalau ada di kampung ini, tapi aku nggak mengajukan diri untuk mengajar, gue bilang. Akhirnya diterimalah mengajar. Ngajar bidang apa kalau di sana, Le? Sebenarnya kalau sekarang, memang aku kan dapatnya guru agama Kristen toh. Kan? Cuma kayak waktu itu, saya ngajar kelas. Waktu itu bisa 1 hari, bisa 3 kelas. Berarti kekurangan guru di sana dong ya? Benar ya? Iya, kekurangan guru. Tahu lah ya kadang di pedalaman ya kan, ada guru nggak masuk, macam lah. Karena jauh dari pantauan pemerintah. Wis, ini masuk ke ranah ini susah nih. Iya kan, maksudnya itu bukan hal umum lagi, bukan rahasia umum lah. Ya betul. Tapi kan di situ ku tengok pas kau punya video itu kan apa namanya banjir dan berlumpur. Memangnya sekolah itu di mana sih? Di pinggir sungai atau gimana? Iya, dia dekat dari sungai memang. Dekat dari sungai memang apa ya, tanahnya agak rendah begitu. Jadi kalau banjir air besar, ya sekolah terendam. Setahun bisa 2 kali, bisa 3 kali. Oke, berarti sudah ada jadwalnya bersih-bersih sekolah dong ya? Bersih-bersih lumpur. Sudah tahu mereka, oh ini bulan-bulan banjir katanya. Tapi ya gitu tadi aku bilang, buat mereka itu bukan masalah. Jadi mereka nggak terlalu ini juga apa ya bilang. Justru senang. Tahu lah kita juga dulu anak-anak kan. Iya. Jadi kadang pola pikir anak-anak ini yang perlu kita perhatikan. Yang menurut kita kayaknya menyusahkan, buat mereka menyenangkan. Betul. Karena nggak ada hiburan kan? Handphone nggak ada. Iya. Handphone nggak ada ya kan? Kalau makanya pas aku lihat itu kan kalau anak-anak di kampung itu kan, ya kalau dibedakan sama anak-anak di kota ya mereka dari kecil udah pegang handphone kan? Iya. Kalau ada hujan kayak gitu mereka pikir ngapain keluar kan gitu. Kalau di desa? Justru hujan itu nanti ya kan banjir. Masa ditanya sama mamanya, "Mah, banjir lagi kah besok?" katanya. Oke. Nah, kalau lihat pendidikan di desa yang lu ajar sekarang gimana sih? Lu punya siswa berapa sih di sana? Kalau siswa satu sekolah itu sekitar 67-an atau 70 berapa ya? 71 kah? Iya, 71-an lah. Iya. Sebenarnya mau bilang miris terlalu kasar juga ya. Udah kau bilang masalahnya. Iya. Kayak kelas 4 masih ada yang belum bisa baca, kelas 5 masih ada yang belum bisa baca. Serius? Karena iya, apalagi kelas 3 ya. Dari misalnya 14 orang, 14 orang mereka kelas 3. Paling yang bisa baca 2 orang. Padahal dulu kita rasanya waktu kelas 2 SD aja udah mulai bisa ini toh. Kali-kali. Udah bisa mulai ngeja kali-kali. Makanya itulah juga jadi alasanku bikin rumah belajar kan. Memang dipikir-pikir nggak ada untungnya. Ya betul. Apa? Bukannya bayar. Udah honor, gaji 4 bulan sekali. Ngasih makanan orang. Makanya luar biasa loh itu.
pulang sekolah, ngajar dari sekolah, lanjut lagi ngajar di rumah toh. Memang dibagi-bagi kelasnya. Tapi sebelum masuk ke sekolah cerdas yang kau bilang tadi, aku mau nanya gini. Mengajar anak di desa itu bagaimana sih? Apakah gini? Apakah ada permasalahan ketika kita masukkan ke ini? Di desa Kaiton itu kan banyak bekerja anak-anaknya dibuat. Kan banyak itu di desa. Yang lu temuin di sana gimana? Jadi agak lain seperti kita yang di Sumatera lah. Ya. Kalau yang saya lihat. Kalau kita pulang sekolah ikut orang tua kerja ke ladang toh. Ya. Kan sedangkan di sana mayoritas mereka bekerja sebagai penyedot lah istilahnya kan nambang emas. Ya, ya. Jadi ya seringkali anak justru tinggal nggak ikut bekerja. Justru banyak ya main gitu loh. Banyak main. Karena orang tua biasa kalau di lokasi orang itu sebutnya lokasi kerja itu bisa seminggu di sana baru pulang. Berarti tidak ada penjagaan dan pengarahan kepada anak dan berarti lebih fokusnya kepada guru dong ya? Oh memang ya sekolah lagi yang kayak kelas rendah ya. Ya. Sekolah nggak bawa pensil, nggak bawa buku. Waduh kita ini yang ladenin. Pak saya sekolah nggak bawa pensil pak katanya kan. Padahal sudah pernah kita dulu ada pembagian pensil kan, pensil apa peruncingnya bilangnya peruncing buku ya kan. Tapi ya gitu orang tua juga nggak bisa juga saya pukul rata. Ada yang kurang memperhatikan sekolah anaknya lagi. Tapi fasilitas sekolah bagaimana, Le? Fasilitas sekolah standar lah ya. Papan tulis, penghapus, spidol. Itu aja, nggak ada yang lain ya? Kursi, meja, sama atap ya? Ruangan. Atap ya? Nah itu kan atap itu fasilitasnya lah. Maksudnya kan kau tahu lah takarannya, maksudnya untuk kepada anak-anak gitu. Dan fasilitasnya memadai berarti ya? Kalau ya fasilitas cukup memadai sih menurutku ya. Berarti yang tidak memadai SDM yang kurang. Oh, SDM yang kurang. Berapa? Itu kan 71 murid. Berapa gurunya? Nah, sebenarnya guru yang terdata itu sekitar 6 orang sekarang sama kepala sekolah. 6 orang untuk ngajar 71 orang? Iya. 6 kelas? 7. Pas ya 7. Tapi kan aku udah merangkap jadinya kan guru bantu ngajar kelas, guru agama. Berarti semua lah kau ajari ya? Bagaimana? Tapi seru lah. Pertanyaanku sih apa sih, Le? Sanggup nggak kau bertahan di situ? Itu pertanyaanku. Kalau nggak sanggup kan tinggal lambaikan tangan. Enggak lah, Le. Pasti sanggup. Karena aku punya visi 15 tahun ke depan anak-anak ini berubah lah gitu. Nggak sama kayak generasi-generasi sebelum mereka. Jadi nggak bisa dibilang lagi menciptakan generasi penerus, Le. Oke, paham. Generasi pengubah. Mengasih pengubah. Tapi kan gini, banyak nggak sih anak-anak yang nggak sekolah di sana, Le? Sebentar ya, biar saya cari. Sebenarnya kalau bilang banyak, ya lumayan. Putus sekolahnya SD apa SMP sih? Banyak yang putus dari SMP, Le. Cuman Oke. banyak juga yang sudah menikah gitu loh. Hah? Lulus SMP, ada yang menikah. SMP ada? Ada yang baru ada yang belum lulus SD kelas berapa waktu itu ya, kasusnya kelas 5 menikah. Itu kan sebenarnya udah melanggar hukum juga ya. Kan paling nggak sekarang perempuan 21 tahun. Ya. Jadi itu juga jadi tantangan besar. Tantangan besarnya pernikahan dini yang pertama. Yang kedua pengaruh narkoba, walaupun di pedalaman ya, kamu tahu sendiri lah. Daerah-daerah sana orang nyedot atau orang tambang emas. Jadi itu tantangannya. Jadi kalau kita ketemu anak-anak yang perempuan yang biasanya jangan cepat nikah gitu. Jadi memang harus ada sosok yang mereka lihat mengenai pendidikan gitu. Oke.
Tapi pandangan orang tua mereka terhadap pendidikan bagaimana, Le? Orang tua di desa? Saya bersyukurnya gini, ada saya temuin 1, 2, 3 atau beberapa keluarga yang udah mulai terbuka dengan pendidikan. Artinya apa? Punya cita-cita anaknya mau dikuliahkan, paling enggak gitu loh. Oke. Ya, walaupun kuliah memang nggak menjamin orang berhasil gitu. Ya. Tapi paling enggak pendidikan gitu kan menjadi salah satu jalur keberhasilan kan gitu. Ya kan? Mau itu formal, informal atau non formal. Ya. Cuman seperti saya bilang tadi, masih banyak keluarga-keluarga yang pokoknya sekolah ya kan, SD, SMP, lagi laki-laki SMP udah bisa kerja nyedot ya kan, badan agak berisi, udah bisa menghasilkan, ngapain lagi lanjut sekolah, ngapain lagi lanjut kuliah, ada yang masih begitu gitu. Jadi saya juga punya kerinduan paling enggak dari anak-anak yang kita bina sekarang ini ya. Adalah yang nanti bisa kuliah gitu loh. Ada yang bisa mencicipi pendidikan di luar, misalnya bisa di luar Kalimantan kah gitu loh. Jadi sekarang anak-anak itu yang di bawah binaan kita ada sekitar berapa? 35 orang lah yang rutin gitu ya. Yang rutin. Yang rutin ikut sekolah cerdas kah? Iya. Oke. Rumah belajar cerdas Indonesia kita sebutnya. Oke. Kita akan cek videonya ya, cerdas Indonesia. Ini nih. Oh ya. Belum salah ini. Ya ini dibagi-bagi memang ini. Oke, kau bagi-bagi kelasnya berarti? Iya. Kelas 2 sampai kelas 5 aja yang saya pegang kalau rumah belajar cerdas Indonesia. Ini tempatnya di mana, Le? Nah ini kebetulan rumah yang kami tumpangi lah, yang kami tempati. Karena kami belum punya rumah toh. Ini yang di atas itu yang dekat SMP ya? Iya. Rumahnya. Ini juga saya. Ini kau ajarin apa nih, Le? Apa aja yang kau ajari di dalam itu sama mereka tuh? Kalau masalahnya masih nggak bisa baca, ya, belajarnya tentang baca, menghitung, gitu-gitulah ya. SD. Modal-modal dasar tuh. Jalannya susah juga berarti ya? Ini ngambil meja ini gitu waktu itu. Ada kiriman. Berarti banyak support dari teman-teman yang ada di luar kota ya? Iya, puji Tuhannya begitu ya. Ada yang maksudnya sama-sama punya hati buat itu. Nggak bisa mereka datang. Mereka bilang kami mau kirim meja. Saya bilang saya terima dengan sukacita gitu. Oke. Dan memang saya bilang nggak usah kirim uang. Karena kalau kirim uang susah kami cari meja di sini. Betul. Jadi kalau memang tertarik untuk support langsung barang ya support barang. Kalau support uang agak jarang sih memang saya arahkan untuk support uang. Karena lebih bagus barang karena namanya tanggung jawab kita tidak jadi kepercayaan. Kalau uang ini kan riskan itu. Iya, saya juga bisa bilang gitu. Jadi kalau masalah kepercayaan itu harus yang utama karena kedepannya ya mereka akan punya hati terus gitu loh kalau kita bisa pegang kepercayaannya kan. Ini ikut gak waktu kau membawa itu, Le? Itu waktu yang video di depan itu memang nggak kelihatan. Kau yang video ya? Iya. Itu perjalanannya kalau aku tahu lah Lawang Kanji dari Kalteng ini berapa lama gitu loh. Tapi Layak kan lama di sana, yang sudah hampir setahun di sana ya, aku bilang ya, tahun di sana tinggal. Terus dengan infrastruktur yang ada, menurut Layak ini ya, dengan infrastruktur yang ada, apakah pendidikan itu nanti yang di Lawang Kanji itu seperti apa harapannya? Kalau saya lihat memang jalan kan belum memadai ya. Masih sakit lah istilahnya, masih sakit. Aku mau mati ke sana. Lagi motor metik ya. Saya punya harapan juga lah, walaupun kalau berdasarkan indikator-indikator gitu kan pasti orang bilangnya ya pendidikannya akan susah maju atau lambat gitu kan. Ya. Tapi saya punya harapan adalah kemajuan gitu mengenai pendidikan buat anak-anak. Yang ada di sana ya. Iya. Saya punya prinsipnya misalnya dari 5 orang nggak harus 5-5-nya maju gitu.
paling enggak 2 gitu daripada tidak kan gitu. Karena saya apa namanya, saya sadari juga nggak juga terlalu bisa apa bisa bilangnya, saya bisa menghandle sebegitu banyaknya anak dengan jaminan akan maju semua atau berhasil semua. Oke. Jadi menurutmu dari 10 minimal 1% lah ya gitu ya, dari 100% 10% gitu ya. Paling enggak kita punya harapan begitu toh. Tapi support system dari keluarga gimana? Ataupun istri ya kan, dari keluarga yang di sana bagaimana kira-kira? Aduh. Ya. Oke baik teman-teman, beliau saat ini masalah jaringan di sana, jadi kita lihat sejenak karena beliau dari Lawang Kanji. Jadi Lawang Kanji itu sekitar dari kota Palangkaraya itu sekitar 8 jam ya, 8 sampai 9 jam lah. Karena dengan infrastruktur yang kita bilang belum memadai dan jalan yang masih berlumpur dan lain segala macamnya, ya itu menjadi tantangan dan menjadi problema yang ada di sana, tempat Hendra tadi. Karena waktu saya ke sana juga, banyak juga jalan-jalan yang rusak. Ini saya tunjukin satu video jalan yang rusak yang ada di waktu saya ke Lawang Kanji ya, tempat Hendra ya. Bentar. Oke. Hapus. Oke, kita hapus dulu. Saya ambil videonya di YouTube dulu. Sabar teman-teman ya. Bentar. Masuk lagi, Rek. Masuk. Ya. Oke, kita tunggu sebentar. Kita lihat mana videonya ya. Adventure petualangan. Kita masuk ke pesan rakyat untuk Pak Jokowi ini. Sabar. Biar saya tunjukkan ke teman-teman ini videonya. Oke, sabar sebentar. Biar saya tunjukin ini videonya. Jalan yang menuju Lawang Kanji. Jaringannya. Oke, ini dia. Teman nanti bisa cek. Oke. Kita cek bersama ya. 1, 2, 3. Ya. Oke, teman-teman sudah melihat kan? Itu lokasi yang ada di sana yang kita lihat dan temui dan mengenai tentang daerahnya. Nah, oke, jadi untuk teman-teman sebenarnya jalan itu sebenarnya rusak banget dan
Saya aja hampir terjatuh di sana. Jalan yang ada di Kalimantan, yang tepatnya itu di daerah Lawang Kanji, Kalimantan Tengah. Jadi pendidikan yang ada di daerah itu memang menjadi permasalahan dan jadi pergumulan ya. Apalagi teman kita tadi Hendra tadi membuat sekolah cerdas, terus sudah jadi PNS dari Jakarta begitu. Memang ada suatu niat dari beliau bagaimana adanya pemutusan generasi yang menurut saya menjadi suatu harapan kita bisa berikan revolusi mental ataupun regenerasi terhadap anak-anak yang ada di daerah. Karena dengan infrastruktur yang tidak memadai, dengan jalan yang rusak, fasilitas-fasilitas yang kurang memadai, dan lebih tepatnya sebenarnya SDM, tenaga guru yang tidak ada di sana. Jadi kita lagi menunggu Hendra masuk, tapi kalau nanti Hendra belum masuk juga, ya saya akhiri gitu. Tapi kita coba tunggu sebentar ya, apakah beliau bisa masuk atau tidak. Sabar teman-teman. Kita coba lagi. Apakah beliau bisa masuk? Aduh. Oke. Sabar. Kita tunggu beliau masuk. Jadi kita minta tanggapan beliau. Oke. Oke, kita tunggu dia sebentar teman-teman, dengan kuotanya habis katanya di daerah. Di daerah tidak ada listrik, salah saya juga sebenarnya. Tapi tak apa. Jadi nanti kita masuk ke segmen selanjutnya ya, mengenai tentang cerita-cerita hidup beliau, karena beliau sangat menjadi tokoh inspirasi menurut saya, hingga bisa nanti khusus untuk anak-anak muda yang ada di Kalimantan ataupun yang ada seluruh Indonesia bisa mendapat inspirasi dari beliau dan bisa menjadi generasi yang mau dan ikut terlibat dalam cerdaskan kehidupan bangsa, baik di daerah yang ada di pedesa-desaan. Jadi sampai ketemu di video yang kedua bersama dengan Hendra Sombing dalam Kopi Daring untuk hidup lebih menarik.